Velterusten, salam Ajo Talks. Saya akan mengulas F1 di GP Hungaria. Balapan ini cukup menarik dilihat dari segi jalannya balap. Meskipun Russell belum bisa menang setelah start dari pole position, tapi at least Verstappen comeback. Oke, langsung saja kita ulas hasilnya dulu. Pada balapan ini, Max Verstappen keluar sebagai pemenang setelah start ke-10. Diikuti Lewis Hamilton kedua dan rekan timnya George Russell ketiga. Podium ini mengulang dari balapan sebelumnya di GP Prancis. Dilanjutkan Carlos Sainz keempat, Sergio Perez kelima, Charles Leclerc keenam, Lando Norris ketujuh, duo Alpine yakni Fernando Alonso ke-8 dan Esteban Ocon ke-9. Sedangkan Sebastian Vettel, calon pensiunan F1 nanti, melengkapi 10 besar. Di luar 10 besar ada Lance Stroll, Pierre Gasly, Guan Yu Zhou, Mick Schumacher, Daniel Ricciardo yang harusnya finish ke-13, tetapi dia kena penalti 5 detik akibat menabrak Lance Stroll, sehingga ia turun jadi peringkat ke-15. Dilanjutkan Kevin Magnussen, Alexander Albon, Nicolas Latifi, Yuki Tsunoda, dan Valtteri Bottas meski DNF, tetapi dia telah melewati 90% race distance, yang berarti 90% dari 70 adalah 63. Dan sekarang kita menuju jalan balap. Saat start, George Russell langsung memimpin setelah belokan pertama. Di lini tengah, Alexander Albon mengalami kerusakan sayap depan karena kontak dengan Sebastian Vettel, sehingga virtual safety car dikerahkan saat George Russell baru memasuki lap kedua. Setelah virtual safety car berakhir, Max Verstappen langsung melancarkan misi comeback dengan menyalip duo Alpine yakni Alonso di lap kelima dan Ocon di lap ketujuh. Setelah 10 lap berjalan, Russell masih memimpin, lalu Lewis Hamilton dan Max Verstappen memaksa Lando Norris keluar dari 5 besar pada lap ke-12, sehingga Norris berada di peringkat ke-6. Pada lap ke-16, George Russell berada di bawah tekanan Ferrari, dan pada lap selanjutnya, Russell masuk pit untuk mengganti ban medium sehingga ia turun jadi peringkat ke-6. Sainz juga ikut masuk pit pada lap ke-18 dengan ban yang sama, sedangkan Leclerc 4 lap kemudian, sehingga Leclerc berhasil overcut Sainz setelah masuk pit ini dengan ban medium. Pindah ke lini tengah pada lap ke-25, Ricciardo memaksa duo Alpine di luar 10 besar. Dan di lap ke-28 terjadi battle antara dua juara Formula 2 musim pertama dan kedua, yakni Charles Leclerc dan George Russell. Mereka terus battle hingga pada lap ke-31, pembalap Monaco itu memenangkan battle atas calon penerus Lewis Hamilton itu dengan memimpin balapan ini setelah menyalip George Russell. Di pertengahan lap, Yuki Tsunoda spin dan masih bisa kembali ke track. Dan tiba-tiba di lap ke-40, ketika Russell ganti ban ke medium, Leclerc malah ke ban hard. Ini adalah kesalahan untuk Ferrari lagi, sehingga Leclerc pace-nya mulai menurun karena efek ban hard ini. Pada lap ke-41, Verstappen menyalip Leclerc, tetapi 14 belokan setelahnya, dia malah spin, sehingga Leclerc kembali di depan Verstappen selama 4 lap dan Verstappen kembali di depan Leclerc pada lap ke-45. Di lap ke-48, Ricciardo menabrak Stroll sehingga pembalap Kanada itu spin dan pembalap Australia itu mendapat penalti 5 detik atas insiden tersebut. Dan di lap ke-54, Leclerc bernasib sesuai peribahasa yang terkenal, yakni sudah jatuh tertimpa tangga. Ini peribahasa yang cocok untuk Charles Leclerc karena dia terus menurun dengan ban hardnya. Kali ini, Russell menyalipnya hingga ia turun jadi peringkat keempat. Leclerc memutuskan untuk ganti ban ke soft di lap selanjutnya. Di lap ke-63, Hamilton mulai meningkatkan pace-nya. Dia menyalip Carlos Sainz sehingga Sainz gagal podium, dan dia menyalip George Russell 2 lap setelahnya. 2 lap menjelang akhir, nasib buruk menimpa mantan pembalap Mercedes. Valtteri Bottas harus out dari balapan ini karena masalah power unit. Tetapi karena Bottas sudah berada 90% dari race distance, yang berarti jika 70 lap, maka pembalap harus menjajal 63 lap. Maka Bottas dihitung di peringkat ke-20. Di lini depan setelah lap terakhir, Max Verstappen akhirnya epic comeback setelah start ke-10 dengan memenangkan balapan ini. Diikuti dua Mercedes finish kedua dan ketiga yakni Hamilton dan Russell.
serta podium GP Prancis terulang di balapan ini. Oke, itu saja ulasan F1 GP Hungaria dari saya. Verstappen benar-benar pantang menyerah, sehingga epic comeback-nya membuat banyak orang ngevote driver of the day untuk pembalap Belanda ini. Lewis Hamilton ya cukup baik, meski peringkat kedua, dan Russell masih belum beruntung karena dia gagal mengonversi pole-nya menjadi kemenangan. Tapi at least dia podium. Sedangkan saya sedih banget lihat Leclerc dan heran sama Binotto. Kenapa Leclerc malah pakai ban hard? Udah tahu cuaca mendung dan hampir hujan, temperaturnya gak begitu panas. Asli, Binotto ini tolongnya minta ampun. Itu kalau di sepak bola, Binotto ini sama kayak Ole Gunnar Solskjaer sama melatih di MU. Bahkan bukan cuma MU, Cardiff City yang dia latih juga bawa ke zona degradasi. Maka itu, Binotto disebut olehnya F1 atau olehnya Ferrari. Bener-bener gila ini Binotto. Malah panggil Leclerc untuk ganti ke ban hard. Ini ban yang tidak cocok untuk cuaca mendung. Unbelievable emang ini buat si Binotto. Bikin Leclerc menurun, bener-bener gak ada akhlak ini si Binotto. Oke? Bener-bener heran saya. Dan sampai ketemu di GP Belgia setelah summer break pada tanggal 28 Agustus. Selamat berlibur untuk Formula 1. Dan saat summer break saya juga akan sibuk mengurus sidang skripsi. Doakan saya lulus di bulan Agustus ini. Dan saat summer break juga saya juga akan mengedit subtitle yang belum saya bikin mulai dari GP Spanyol. Oke, itu saja dari saya. Thank you for watching.